Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, kita sudah berada di minggu-minggu di mana kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nanti hari Kamis ya, sudah diumumkan ada ibadah di tempat ini. Jadi hari Kamis itu hari libur, tapi jangan gini, pray ngelencer, terus berangkatnya besoknya gitu ya. Jangan ya, karena ini liburnya libur Kristen, merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, saudara, kita hari ini belajar satu tema firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 28, ya, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saudara, Injil Matius 28 ini adalah pasal yang terakhir. Kalau tidak percaya, saudara buka belakangnya. Sudah ganti, bukan Matius, ganti Lukas, ya. Jadi, Injil Matius mencatat tidak sejelas Injil-Injil yang lain, ya. Mungkin lebih dipersingkat, tapi di Injil yang lain bisa ada lebih penjelasannya, ya. Itu Injil sinopsis. Perintah untuk memberitakan Injil. Tema kita hari ini yaitu the crown that cannot be taken. Ya, kemuliaan yang tidak mungkin bisa pindah, diambil. Ya, jadi saudara, tentunya kemuliaan di dalam Tuhan itu bukan seperti kemuliaan dunia ini, ya. Tapi tentunya firman Tuhan sudah ingatkan di dalam kekristenan tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ini perlu digarisbawahi. Ya, anak-anak Tuhan harus fokus kepada hal ini. Sehingga hidup kita ini jadi anak Tuhan itu bisa tertib gitu saudara ya. Jadi enggak minta menangi dewi gitu. Ya, mentang-mentang usi tebus dosae lalu kita hidup sembrono. Enggak. Pemahaman yang salah. Ingat, kalau kita disebut Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi apa yang dilakukan Kristus yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah sebuah teladan yang harus diikuti. Ya. Kalau saudara mengatakan pengikut Kristus, Yesus suka mengampuni. Lalu saudara ngomong pengikut Kristus, saudara masih simpen kepahitan, benci, dendam, iri hati. Maaf, di level yang dasar kita sudah gagal. Kalau sebuah bangunan dasarnya sudah salah, atasnya gimana? Tidak karuan. Makanya kalau bangunan itu tidak sesuai ya, dengan yang semestinya, lalu tetap dibangun, pasti ada kerusakan di sana sini. Mengapa ada bangunan masih ditempati 2 tahun, sudah temboknya retak? Ya itu kesalahan. Karena tidak menurut aturan. Ya, saudara, dalam ayat ini kita mau baca perintah untuk memberitakan Injil. Saudara, di ayat atasnya, di bagian atasnya itu peristiwa kebangkitan Yesus, dan ada satu peristiwa ini yang terjadi itu sampai sekarang. Apa itu? Semua orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa takut. Wah, ini kalau benar-benar Yesus bangkit, ini akan terjadi kegerakan besar lagi. Mereka akan kalah saingan lagi. Maka dia memberi uang kepada para prajurit, disogok gitu loh ya. Nanti kamu murid-muridnya, kalau orang tanya, ngomong ya, mayatnya dicuri sama murid-muridnya. Nah, berita itu sampai sekarang. Itu berita minor ya. Ya enggak usah khawatir, enggak apa-apa. Kebenaran itu pasti akan muncul. Nah, saudara, ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Berarti kata-kata yang telah ditunjukkan, berarti Yesus sudah menunjukkan ya. Kamu nanti ke sana ya. Jadi istilahnya sudah ada janjian. Ya. Ketika melihat dia, ya, karena tempatnya pas, yang dituju, sesuai dengan janji, maka dia ketemu siapa? Ketemu Yesus. Melihat dia, mereka menyembah
Mengapa menyembah? Karena diyakinkan, percaya, benar. Tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini perintah agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, gereja kita sudah mengadakan baptisan. Ini yang di tahun ini ya sudah dipersiapkan. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang setuju katakan. Di ayat 18 menunjukkan sebuah otoritas daripada Kristus. Bagaimana Yesus, dia yang sudah mengalahkan musuh terbesar manusia, yaitu maut, yang disebut akibat dari dosa. Saudara, kita mengerti bahwa kematian Yesus untuk menebus kita, itu adalah sebuah jalan. Di mana saya katakan tadi, setelah salib ada kemuliaan. Mengapa? Salib adalah pusat. Karena salib itu bicara tentang sebuah ketaatan di mana Yesus menerima segala kuasa. Apa berarti Yesus itu sebelumnya tidak berkuasa? Saudara harus bedakan ini. Yesus sedang memberikan sebuah pelajaran pada murid-murid waktu itu dan juga untuk saudara dan saya. Pelajaran apa? Taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Ya. Kemarin waktu retreat ya, diingatkan TAAT, singkatnya apa? Tidak ada alasan titik. Taat singkatannya apa? Saya lagi, tidak ada alasan, betul ya, TAAT. Dan taat ini, walaupun saudara mau balik-balik katanya, tetap hurufnya tetap muni apa? Taat. Saudara baca dari samping, tetap taat. Dari kiri ke kanan, taat. Dibalik tetap taat. Ya. Pokoknya taat. Ayo ngomong sama-sama. Pokoknya taat. Titik. Tidak ada alasan. Nggak ada jalan lain. Harus ada satu orang. Dan dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Nyawa itu di darah. Jadi harus ada darah yang dikorbankan. Sebab itu saudara, kita mau belajar satu kebenaran firman ini. Yang pertama, dasarnya tadi, Yesus menjadi pusat karena salib. Sekali lagi, dia taat sehingga dia menerima kuasa. Yesus bangkit, memiliki segala kuasa, itu berarti kuasa di surga dan di bumi. Kuasa atas dosa dan maut. Kuasa untuk menyelamatkan manusia yang percaya. Maka itu Yohanes 3:16, supaya barang siapa yang percaya akan nama Yesus apa? Tidak binasa. Jadi maut ini tidak menguasai lagi. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu pelajaran hari ini, pelayanan itu dilakukan berdasarkan kuasa Kristus. Bukan kekuatan manusia. Tadi ada beberapa murid percaya, tapi ada beberapa memang ragu-ragu. Memang iman itu kadang bercampur dengan ketidakpastian. Ya itu fakta saudara. Saudara bisa ngomong, aku percaya, tapi percayalah jujur, keraguan-raguan itu masih ada. Ya enggak apa-apa. Yang penting iman sudah percaya, sekalipun ragu-ragu, kita tetap apa? Melangkah. Jadi eksekusi, jalan, disertai tindakan. Tetapi Yesus tetap memanggil dan memakai murid-muridnya.
Yesus tak ngomong gini, oh kamu tidak sepiro percaya sama aku, wis tak pecat aja kamu. Enggak. Yesus enggak seperti itu. Ya, dia tahu. Yang kedua, perintah untuk menjadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan ya. Jadi target Yesus yang telah menang atas maut, dia menjadi penguasa alam semesta. Yesus berhak dan layak memulihkan kerajaan dunia di bumi yang sudah dirusak oleh dosa. Ya. So itu Tuhan memberikan perintah yang agung, yang seringkali kita sebut perintah agung. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Ya. Jadi ada sebuah target tujuan supaya hidup kekristenan ini enggak sembarangan. Makanya di tempat ini Bapak Ibu Gembala itu memeras otak, saudara, berpikir, berdoa, bergumul. Ini gereja Tuhan ini mau dibawa kemana? Jadi enggak bisa berdasarkan kemauan mereka sendiri. Wis, aku maksudku seperti ini, bukan maksud mereka. Ya, tentunya dengan sebuah pergumulan doa. Ya, saudara, saya waktu memberikan pengarahan kepada hamba-hamba Tuhan, waktu retreat, yang pertama saya kasih tahu, Bapak Ibu kalian sudah diberi bekal, ya, pengetahuan. Oh, melayani itu harus begini, rendah hati, betul ya, Bapak Ibu ya. Oh, nek gitu, si rendah hati mek pelayan Tuhan ya Pak Josen, sini kalau bukan pelayan Tuhan, enggak usah rendah hati. Ya enggak, semua. Ya. Ini yang terutama, bagaimana kita mau menjadi teladan kalau kita sombong. Saya kasih tahu kalian sudah diperlengkapi dengan pengetahuan ini. Jangan berhenti di situ. Jangan cuma sekedar tahu pengetahuan, cuma oh aku ngerti. Tadi ada orang tanya, aku bisa jawab. Bukan untuk itu toh. Tapi harus ada actionnya. Belajarlah memulai dengan sebuah tindakan. Sekalipun yang namanya memang belajar, itu pasti ada keraguan. Contoh, ya, waktu saya dengar suara Tuhan ngomong, kamu ngomong sama Bapak ini, dia ngalami ini. Loh, bener tadi. Ini suara Tuhan apa suaraku? Ini apa perasaanku sendiri? Saya harus belajar. Saya tidak boleh sembarangan, Tuhan bicara sama aku. Langsung saya ngomong sama Bapak itu, Bapak, Tuhan bicara, wah itu sombong. Saya harus belajar, saya takut dia nek bernek salah. Saya konfirmasi Tuhan, gimana Tuhan? Saya ini harus apa? Ya, saya tegur langsung atau saya doakan saja? Saya tanya. Itu tanda kita apa saudara? Rendah hati. Sama dengan Daud. Daud itu enggak nyerontong. Oh pengalaman ide banyak perang, paling cara ini. Enggak, selalu tanya Tuhan. Ketika tanya Tuhan, wis, enggak usah kamu ngomong apa-apa, kamu doakan saja. Ya saya nurut, saya coba ngomong gini, terus saya mulai perkatakan dalam doa itu. Atau orang ini nangis, berarti apa saudara? Betul. Dengan saya berani melangkah, saya punya, ya saya katakan saudara, jam terbang bukan berarti tidak perlu. Kalau saya tidak ada jam terbang, saya berdiri di sini, Ndreweli, saudara tahu Ndreweli, berdek. Saya berdiri di sini itu pun bukan karena saya punya pengalaman, khotbah sering, sudah doakan orang banyak, lalu saya tidak bergumul, saya tetap bergumul berdoa. Saya masih punya perasaan Tuhan, aku gak iso, saya gak bisa Tuhan. Saya melangkah atas ini tadi, itu langkah iman. Betul, walaupun ini sudah dipersiapkan, ya, tapi saya tidak mau. Jadi perintah Tuhan yang penting yaitu jadikanlah segala bangsa murid. Artinya saudara jemaat Tuhan, tolong digarisbawahi, bukan cuma hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Pak, di sini Bu, tidak dibedakan pelayan Tuhan sama jemaat. Oh saya cuma jemaat, biasanya istilahnya awam, ya, betul ya. Ini sering dibuat alasan di mana banyak orang
bisa pakai alasan ini untuk bisa mentoleransi dosa. Karena apa? Aku kan bukan pelayan Tuhan. Dosa-dosa di dia gak apa-apa lah. Ya, hati-hati. Tapi tujuannya yang pertama untuk pergi. Injil itu tidak boleh diam di satu tempat. Andai kata waktu itu cuma Injil ada di Yerusalem tok, ya gak akan bisa sampai ke kita. Maka seizin Tuhan terjadi apa? Penganiayaan, tekanan. Jadi intinya, saudara memberitakan Injil, jadi saksi, sekalipun di tengah-tengah tekanan hidup kita. Saya nggak tahu saudara hari ini bisa datang ke gereja, saudara bisa melayani Tuhan. Nggak ada yang tahu loh, saudara dalam tekanan hidup. Waktu itu ketakutan meliputi, tapi karena mereka sudah mendapat Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu jadi saksiku. Kuasa inilah yang memampukan mereka bisa bertahan di tengah tekanan. Oleh sebab itu Tuhan perintahkan apa? Pergi. Jangan kendoki di Yerusalem. Tuhan tidak mau. Injil damai sejahtera, karya Tuhan, dia sudah kerjakan dengan sempurna, harus diberitakan. Ya. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan. Hari-hari ini cerita apa yang sering saudara katakan? Cerita gosip atau yang lain? Ya. Ayo, pergi. Yang kedua, yang B, menjadikan murid. Bukan hanya membuat orang percaya, tapi yang jauh lebih penting, membimbing menjadi pengikut Kristus. Membimbing mereka hidup dalam taat kepada Kristus. Saudara, saya dulu sering dipanggil orang untuk doakan seseorang. Pak, ini orang ini perlu didoakan, Pak. Ya, dia latar belakangnya wis gak karu-karuan, pakai kuasa gelap. Dia ingin dilepaskan, Pak. Saya doakan, dilepaskan, lepas. Lalu saya ngomong, ada yang bimbing enggak? Oh ada. Ya sudah, setelah itu dibaptis, dengar. Tapi enggak ada terus kesinambungannya. Dilepas. Bahaya. Ingat ya, firman Tuhan ngomong ya, kalau seseorang setelah dikuasai iblis, iblisnya diusir, lalu hatinya kosong. Iblis lihat, lu panggil apa? 7 teman. Berarti tambahnya enggak? Masuk lagi. Maka keadaan itu akan lebih jahat. Dan itu terjadi. Saya juga ngomong, tolong dibimbing ya. Iya Pak, udah dibaptis di gereja siapa? Oh dibaptis di gereja A. Oh saya percaya ini gereja besar, gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Saya yakin, saya lepas. Ya, dia yang bimbing. Setelah itu dengar kabar berapa minggu kemudian ternyata orang yang telepon saya. Pak Josen, terima kasih saya sudah dibimbing, saya sudah dilepaskan, tapi maaf, saya mau kembali lagi ke ajaran saya lama. Kenapa? Ditipu sama iblis. Iblis bilang, Yesus kalah sakti sama dia katanya. Ya, lalu orang ini dikasih ilmu tertentu, sehingga dia yakin, dia tinggalkan Yesus, sekalipun dia sudah dibaptis. Jadi bukan cuma dibaptis, tapi harus diberikan apa saudara? Pengarahan. Ya, terus dibimbing sampai kepada taat kepada Kristus. Ya, dibaptis adalah baptisan adalah tanda seorang menjadi pengikut Kristus dan hidup baru di dalam Kristus. Siapa yang telah mati, dia mati bagi dosa dan dia bangkit hidupnya untuk kebenaran. Itu yang betul. Ya. Jadi orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Orang yang sudah sering berdusta, jangan berdusta lagi. Saudara, banyak anak Tuhan kelihatannya baik. Ya, di sini tidak ada, saudara. Di sana sini yang banyak. Kelihatannya baik di luar. Siapa yang tahu? Pembohong. Ya, pembohong itu tukang bujuk. Pendusta itu, pendusta siapa? Iblis.
berarti iblislah yang menjadi bapakmu. Karena iblis itu pembohong, kamu terus berbohong. Dan kamu diikat dengan roh pembohong itu. Coba kita ingat, hidup ini adalah menabur. Sama-sama ngomong, hidup itu menabur. Siapa menabur kejahatan, yang dituai apa? Awas, ya. Bapak Gembala senior itu sering ingatkan, hei, sampai gitu ya, hei, awas, sampai pakai ancaman gitu ya. Penting ini. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingatkan, bukan saya, Tuhan yang ngomong. Setiap dosa itu ada konsekuensinya. Dosa yang saudara lakukan sekarang itu, dosa masa lalu saudara sudah ditebus. Jadi jangan pikir, saudara dosaku sudah ditebus, ayo aku berbuat dosa, maaf. Dosa yang kita lakukan itu selalu ada konsekuensinya. Kalau saudara ditegur firman Tuhan, saudara membangkil. Karena manusia itu tidak kroso ya. Saya katakan orang sombong itu tidak kroso. Aku gak sombong loh, dia itu sombong tapi gak kroso. Seperti orang itu duduk, ya, duduk pertamanya endek gitu ya, rendah gitu ya. Contoh-contoh, saya tak duduk sini enak ya. Nah, jadi pembicaranya juga perlu duduk nih. Duduk ini endek ya. Iblis itu punya cara, dikasih kursi otomatis. Lalu mulai diangkat, dia naik. Diputer naik, sampai tinggi. Artinya apa saudara? Orang lain di bawah kita. Kita jadi tapi tidak kro. Lalu di sana ada yang udah mulai tinggi. Kamu ya melok ya? Kita sama ya. Ayo kita sombong-sombongan ya. Ayo saingan ya. Kamu sombong, ayo. Apa yang kamu sombongkan? Wah mulai saingan. Sing di bawah, ayo melok sombong. Yang bawah diangkat pisan. Itu caranya iblis. Menipu anak-anak Tuhan. Tidak terasa. Semua. Termasuk yang ngomong. Gak kroso. Kroso apa? Nek Tuhan sudah tekor. Kan kalau hamba Tuhan tidak boleh cari kambing hitam ya. Apa terjadi? Saya tak cek sih. Kenapa Tuhan? Tuhan izinkan seperti ini. Jadi kita ini ada dalam kontrolnya Roh Kudus. Jadi jangan takut. Ayo ngomong sama-sama, jangan takut. Segala sesuatu yang terjadi, seizin Tuhan. Ono sing protes. Ya, seizin Tuhan saudara. Karena kita miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, berarti apa? Sakarpe Tuhan. Betul? Sakarpe Tuhan. Betul nggak? Itu terserah Tuhan. Saudara mau dibawa di mana? No protes. Tidak ada protes. Ya, kita tetap taat. Jadi kita setelah dibaptis hidup di dalam pertobatan. Baptisannya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil saya sudah berkali-kali ngomong, bukan hanya berarti lewat perkataan, itu juga perlu. Tapi bukan hanya itu. Tapi yang lebih penting, lewat tingkah laku kehidupan kita. Gereja dipanggil untuk membina, bukan hanya untuk menginjil. Jadi membina itu jauh lebih penting. Karena program gereja kita, kalau ada yang nggak datang, cepat dihubungi lu 2 kali, gak teko ya. Kalau saya duduk di belakang itu, saya deket sama Bu Aywa itu, daftarnya ono kabeh itu nama-nama saudara. Sungguhan, kalau saudara tidak datang itu yang tahu duluan itu. Betul. Ya. Jadi pikir itu penting. Ya. Saya berdoa, semoga Bu Aywa dikasih ketekunan. Ya. Gak gampang ngapal namanya orang itu, saudara. Jujur, saya kadang-kadang agak kesulitan, saudara, karena banyak yang dikenal. Loh, Pak Johnson, masa lupa sama saya gitu. Oh ya maaf ya Pak ya, saya lupa Pak. Wis terus terang aja, daripada aku mikir-mikir ndasku ngeluh. Wis sorry, maaf, saya lupa. Bapak siapa ya? Taci siapa ya? Ketemu di mana ya? Saya mesti tanya.
Nggak usah mikirin, sisi tak elingani was kesuwen. Ya. Jadi yang ketiga, mengajar untuk taat kepada firman Tuhan. Ya. Setelah dibaptis, dan ajarlah. Nah ini pengajaran, ini penting. Ya. Saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tugas murid bukan untuk mendengar firman, tapi melakukannya. Jadi yang kita lakukan itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Mengapa saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Ada dasarnya. Apa itu? Firman Tuhan. Kenapa saya tidak boleh sombong? Ada dasarnya. Itu firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak dan sombong. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Nah, ada dasarnya. Murid Kristus harus tetap belajar firman Tuhan. Untuk belajar tidak mengenal usia. Setuju? Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Yang terakhir yaitu janji penyertaan. Jadi targetnya ya. Penyertaan Tuhan di ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan itu sudah dikatakan. Aku naik meninggalkan kamu. Tetapi aku tidak membiarkan kamu sendiri. Tetapi aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu. Bahkan diam di dalam kamu, dialah roh kebenaran. Ini bukti penyertaan Tuhan yang akan kita peringati setelah Kristus naik ke surga. 10 hari kemudian diperingati sebagai hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat penting bagi gereja dan gereja mula-mula bisa berkembang karena gerakan dari Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dialah yang akan menyiapkan manusia akan dosa dan penghakiman. Yang bisa membuat saudara percaya kepada nama Yesus. Dialah pribadi Allah ini, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah ada di dalam setiap hati kita. Dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Dan diterjemahkan ke aslinya itu di dalam kita. Kalau saudara ditanya, Roh Kudus di mana? Roh Kudus ada di mana-mana. Lu keleleran saudara ya, ngawur. Ya memang dia tidak terbatas. Ya, dia bisa ada di mana saja. Hari ini di sini bisa ada di mana saja. Tapi bukan berarti Roh Kudus ada di mana-mana. Jawabannya Roh Kudus ada di dalam hati saya. Saudara, penyertaan Tuhan inilah ya yang berdampak bagi gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan yang tadinya mereka dalam ketakutan, mereka diubahkan jadi tidak takut. Pertanyaannya, apakah tekanannya sudah tidak ada lagi? Apakah sesuatu yang menakutkan sudah tidak ada? Apakah ancaman sudah berhenti? No. Jawabannya enggak. Tekanan semakin berat. Contohnya dari siapa? Dari seorang yang namanya Saulus. Siapa saudara? Saulus. Kejamnya bukan main. Ini orang pinter, cendekiawan. Ya, dalam hal melakukan hukum Taurat, dia tidak bercacat. Kurang apa hebatnya orang ini? Hebat ini. Ya, menurut waktu itu orang top. Murid dari guru besar Gamaliel. Wah, gak sembarangan orang bisa diajar orang ini. Guru besar, profesor, mungkin di atas doktor, profesor, apalagi gelarnya. Tapi dia justru menganiaya jemaat. Kamu Kristen ya? Tangkap, taruh penjara, siksa. Cari lagi. Ada persekutuan, tangkap. Pakai prajurit. Bahkan terakhir dia sudah terima apa? Surat
perjalanan ke Damsyik dia ketemu Tuhan Yesus. Keadaan tidak tambah baik. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini keadaan saudara nggak tambah baik, tapi jangan kendor. Maksudnya ya, pelajaran ini penting. Di saat kita melayani Tuhan, di saat kita mau jadi saksi Tuhan, jangan tunggu, oh beres kabeh. Ayo Pak, ikut Tuhan ke gereja. Si kojosen, aku tak nikmati dunia ini sih, duitku lah akeh toh, aku tak seneng-seneng dhisik. Saya ndak ngelarang nek kau seneng-seneng gawe duitmu dewe, ndak dilarang. Tapi ingat, ya, ing donya mung mampir ngombe, cuma sementara. Ayo cari, mari gini kamu punya perjalanan kekal. Sudah siap enggak? Enggak, nanti enek wis tuwek, wis aku wis gak iso apa-apa, aku tak ke gereja. Wih, alangkah dahsyatnya kalau gereja itu perlu dengan orang yang sudah, maaf, sudah enggak bisa apa-apa. Ya memang sih gak telat lah, tapi kan disayangkan, lagi punya kekuatan. Ayo, kita mau melayani, jangan tunggu. Pak, aku mau melayani Tuhan Pak, aku tak mau sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus. Nanti, nek duitku wis 10 miliar, tak deposito no aku nganggur, gak kepikiran duit, aku tak melayani. Mor-mor kau besok duit 10 miliar, apa saudara? Duh, enak yuk punya 10 M, kurang. Mari ngono, engkau sih ngenteni 20 M. Saudara cik, kok beraninya ya? Orang itu kok beraninya sampai ngomong gitu. Padahal kita nggak tahu ya. Yang terjadi 10 menit ke depan, ada yang tahu? Itu orang sombong. Ya. Ayo masih, yang penting ada kesempatan. Ayo ngomong sama-sama. Yang penting kesempatan ada. Karena kesempatan itu tidak selalu ada. Nanti kalau sudah zaman ini berubah, ya, saudara nggak bisa lagi. Firman Tuhan katakan, nanti kelak datang bagi manusia, manusia akan haus dan lapar akan firman, tetapi tidak didapatinya. Tidak ada. Firman Tuhan sudah ditarik. Kelaparan bukan akan makanan, tapi firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan masih diberitakan, ya, dengan berlimpah-limpah. Saudara mau ke gereja, ada ibadah tengah minggu. Saudara di rumah, tidak ada kegiatan. Saudara bisa dilihat di media sosial, mau lewat apapun acara. Tapi hati-hati, saudara harus punya filter. Ya, makanya saudara perlu belajar di gereja. Di sini saudara diajar, dididik, diarahkan. Ayo supaya hidup kita tertib. Jangan takut, kita punya Roh Kudus yang menyertai kita, bahkan diam di dalam kita. Dan Roh Kudus inilah yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan, untuk taat akan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, mustahil. Sebab itu ada ayat mengatakan, jangan menghujat Roh Kudus. Siapa menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun. Jadi ingat, saudara, hari ini sebaiknya kita andalkan Roh Kudus. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari kita? Adakah kita mengesampingkan Dia yang sudah Tuhan berikan, Dia ada di dalam kita? Sudahkah ajak Dia untuk bekerja sama dengan kita? Sudahkah kita menghormati Dia sebagai Raja? Sudahkah kita menempatkan Roh Kudus satu tempat tertinggi dalam kehidupan kita? Ketika engkau lakukan ini, maka itu ada namanya karya Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan berkarya lewat hidupmu. Ingat, Roh Kudus sudah diberikan pada setiap anak Tuhan. Jangan biarkan dia nganggur. Jangan biarkan dia berduka. Dengan saudara mulai menyangkal firman Tuhan. Saudara mulai membantah firman Tuhan. Saudara mulai tawar-menawar. Saudara mulai menganggap remeh didikan Tuhan. Saudara menganggap enteng. Kalau berdosa dianggap biasa. Awas, gereja dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyongsong kedatangannya. Kristus sebagai mempelai laki-laki. Suci, kudus. Tentunya dia mau mempelainya kudus.
Jangan tercemar oleh dosa apapun. Hari ini saya berdiri di sini bukan berarti tanpa dosa, suci, kudus, mulia, enggak. Tapi kita mau hidup dalam kontrol Roh Kudus. Ketika ada salah, dia akan ingatkan kok. Roh Kudus itu dia akan bicara. Dia lembut. Iya, maka Notana, kamu kemarin kamu ngalami ini. Kamu kan gini toh. Makanya aku izinkan kamu ngalami ini. Biar kamu ini. Dia bicara. Di dalam setiap hatimu. Satu hal. Jangan keraskan hatimu. Kita belajar. Jujurlah dengan dirimu sendiri. Belajar berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama manusia. Berdamai dengan diri sendiri. Jujur. Kalau saudara melakukan kesalahan, 100% pasti saudara kroso. Setuju katakan amin. Masalahnya ketika saudara ditegur, maukah engkau bertobat? Tuhan masih sediakan fasilitas ini. Siapa mengaku dosa, dosanya diampuni. Siapa tidak mengaku dosanya, dia tetap hidup di dalam dosanya. Saudara, dari semua pelajaran ini, Tuhan ingin jangan takut. Yesus sudah pegang kontrol, kuasa tertinggi ada di dalam Kristus. So itu di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa. Jangan takut. Apa yang kau hadapi hari ini, di tengah kesibukan, di tengah penderitaanmu, jangan lupa lakukan bagianmu. Kau dipanggil jadi saksi Tuhan. Pergi, beritakan. Ya, bukan cuma menjadikan murid, tapi terus ada follow up. Kita tidak bisa sendiri. Bapak Ibu Gembala tentunya nggak bisa sendiri. Beliau perlu saudara dan saya untuk bekerja sama, bergandeng tangan hamba-hamba Tuhan. Saling memperlengkapi. Sehingga gereja ini kaya dengan segala karunia-karunia. Mengapa? Karena Roh Kudus dilibatkan di dalam gereja ini. Ketika Roh Kudus dihargai, dilibatkan, dihargai, ditaruh tempat tertinggi, dia akan bermanifestasi dengan cara yang ajaib. Jangan takut, jangan khawatir. Mujizat demi mujizat pasti akan terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hatimu saat ini. Memenuhi artinya saudara izinkan dia bekerja, mengalir terus, aktif. Kalau selama ini engkau cuma bisa mendukakan dia. Kalau selama ini kita cuma mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak pernah libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, ingat yang kita hadapi ini, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita tidak kelihatan, tapi seringkali berbicara di telinga kita yang membuat anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Banyak tawaran-tawaran yang iblis tawarkan dalam hidupmu untuk kau melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tapi lewat karya Roh Kudus, ketika engkau hargai dia, dia akan mengingatkan saudara. Jangan keraskan hatimu. Jangan tunggu saudara ditegur, diajar baru bertobat. Alangkah bijaksananya sebelum sesuatu itu terjadi. Ayo kita berjaga-jaga dan berdoa. Itu pesan Tuhan untuk saudara.